Agus kok jadi merambat kemana-mana gitu loh. Ini kan soal mobil, itu nggak ada urusannya sama case Agus gitu. Kok bingung mau cari apa, mau cari simpati orang dengan cara menjatuhkan orang lain. Jangan pernah takut sama siapapun. Asal kita benar, asal kita tahu yang kita lakukan nggak merugikan orang lain, asal kita tahu apa hak dan kewajiban kita. Jangan pernah berada dalam posisi di mana lu merasa nggak berdaya, karena lu semua punya daya. Lu punya suara, lu punya kekuatan untuk melakukan apapun yang mau lu lakukan kok sebetulnya, asal lu tahu hak dan kewajiban lu. Hati-hati sama pengacara busuk, jorok, sudah bau nanah, ya. Hati-hati ya, benar-benar hati-hati. Ini demi para pencari keadilan. Hati-hati melihat oknum pengacara yang nongol di TV tapi sudah bau nanah, kelakuannya sudah sangat jorok tapi tidak kenal malu. Salah saya tuh apa gitu loh. Bapak kan berpendidikan katanya, Bapak kan juga pengacara nasional. Tapi kok Bapak mempunyai sikap seperti itu? Itu untuk apa menjatuhkan orang lain? Itu untuk apa? Saya itu salah apa sama Bapak? Statement yang disampaikan oleh salah satu lawyer yang menyatakan bahwa Novi melakukan kejahatan-kejahatan yang sebelum ini, katakanlah ada narkoba lah, ataupun ada yang lain, saya pikir ini sudah melebar kemana-mana. Tidak masuk ke substansi perkara ini. Kan masalah ini adalah masalah penyalahgunaan donasi. Saya sudah tidak lagi menjadi pengacara dan kuasa hukumnya Agus Salim. Merdeka. Urusan saya sebenarnya case sama Agus gitu kan. Kalau emang case sama Agus, ya terkait Agus aja. Kenapa ada urusan sampai mobil kemarin bilang narkoboy, dari narkoboy udah nggak ada celah lagi, sekarang ke mobil, dari mobil terus ke apa lagi gitu loh. Itu maksudnya tuh apa? Identitas saya dibuka-buka tanpa seizin saya, emang itu boleh? Kok pengacara nggak ngerti tatanya, nggak ngerti undang-undangnya, nggak ngerti? Emang boleh data orang disebar-sebarin gini-gini? Emang boleh, saya tanya. Bapaknya pengacara loh, umurnya juga jauh lebih tua dari saya. Kok bisa punya sikap seperti itu gitu? Itu pola pikirnya seperti apa saya nggak tahu. Saya nggak kenal sama si bapak itu, saya nggak pernah ketemu sama bapak itu, nggak ada masalah sama bapak itu. Kok bisa gitu loh, dia nyerang terus menerus. Kemarin bilang katanya, Novi coba tes urin, udah tes urin ya kan, udah selesai tes urin, katanya kalau urin mah bisa hilang. Lah kan awalnya dia bilang tes urin ya, makanya kita turutin lah tes urin. Dari tes urin selesai, terus dia bilang kalau tes urin mah bisa di ini, ya udah tes rambut. Ya sudah tes rambut, tapi lagi nunggu hasilnya guys, karena hasilnya 7 hari pengecekan gitu loh, proses gitu. Terus nanti dari tes rambut apalagi liur, mau liur nih keringat kuku atau pup saya siapin. Gitu. Jadi ada orang-orang yang nggak tahu saya salah apa, kok case-nya Agus jadi merambat ke persoalan saya gitu, ke urusan pribadi saya. Nggak ngerti gimana gitu, nggak ngerti kenapa gitu. Saya nggak kenal ya sama cewek-cewek itu yang katanya tahu soal saya dan lain-lain, tapi nanti kalau misalnya kita akan laporkan, itu yang memberikan info itu pasti akan terkait juga sih. Statement yang disampaikan oleh salah satu lawyer yang menyatakan bahwa Novi melakukan kejahatan-kejahatan yang sebelum ini, katakanlah ada narkoba lah, ataupun ada yang lain, saya pikir ini sudah melebar kemana-mana. Tidak masuk ke substansi perkara ini. Kan masalah ini adalah masalah penyalahgunaan donasi. Dan kemudian bagaimana hubungan ini terjadi, saling nyerang, kenapa harus ke sana. Dan saya juga melihat langsung di media bahwa
ada salah satu lawyer memang menyatakan dengan tegas dan keras bahwa jika pengacara ini tidak bisa memenjarakan Novi, maka pengacara tersebut akan mundur menjadi lawyer, tidak jadi lawyer lagi. Ada 2 poin saya lihat di situ. Apakah memang pengacara ini bisa memenjarakan Novi? Yang pertama. Yang kedua, ketika Novi tidak bisa dipenjarakan, tidak terbukti, apakah benar pengacara ini akan memegang teguh ucapan yang disampaikan lalu kemudian dibuktikan? Sahabat-sahabatku semua di seluruh Nusantara di Indonesia, hari ini tanggal 31 Oktober 2024, sambil ngopi-ngopi cantik, saya merupakan kuasa dari Agus Salim yang korban penyiraman air keras dan merupakan kuasa dari keluarganya juga. Mulai per hari ini tanggal 31 Oktober 2024 dengan resmi mengundurkan diri ya dari timnya Farhad Abbas. Pasti banyak yang bertanya, kenapa kok mengundurkan diri? Alasannya apa? Ya, sehingga saya mengundurkan diri. Alasannya tidak banyak ya. Yang pertama mungkin terkait perbedaan ya, bagaimana cara pandang dalam penanganan kasus hukum, begitu juga prosesnya. Yang kedua ya terkait hubungan saya ya dengan saudara Agus Salim ya, yang ini sekian hari dia tidak ya, dan cenderung lebih tidak menghargai dengan upaya dan apa yang saya lakukan, dan bahkan ya terkesan mencoba melupakan orang ya yang pertama kali ya, yang mencoba membantu dia dalam proses hukum untuk mendapatkan nilainya ya. Jadi saya yang pertama kali bertemu dengan keluarga Salim ya, untuk membicarakan masalah penanganan hukum ya, dan akhirnya saya mencoba merangkul Bang Farhad Abbas ya. Dan terkait dengan Bang Farhad Abbas, secara pribadi saya berhubungan baik-baik saja hingga saat ini. Bang Farhad Abbas orang baik, Bang Farhad Abbas orang yang hebat, orang yang terkenal. Namun saya sebagai kuasa hukum juga memiliki tanggung jawab yang sama ya. Jadi perbedaan itu ya karena perbedaan cara pandang dan cara penanganan ya. Karena bagi saya orangnya lebih mengedepankan supaya damai dan yang tidak menimbulkan konfrontasi, dan lebih menghindari hal-hal yang berbau menyudutkan orang lain dan sebagainya. Ya, mungkin itu aja. Salam sehat, semoga Bang Agus mendapatkan titik temu dan penyelesaian dengan dibantu ditangani oleh Bang Farhad saja, Bang Farhad Abbas. Salam sehat. Buat Teh Novi yang kemarin sempat memanas dengan saya pesan buat Artilau, seluruh netizen Indonesia menunggu Anda pensiun jadi pengacara ya, ditunggu Anda pensiun jadi pengacara ya, nggak usah pansos Pak ya. Ada berita kayak gini aja pansos, kurang terkenal ya, makanya pansos. Pengacara kok kayak gitu. Hai Re, dear Mbak Novi, Teh Novi yang sudah bantu banyak orang ya, udah bantu banyak orang, dan termasuk Agus Salim yang nggak tahu diri itu ya. Mbak Novi itu sekarang diserang sana sini sama pengacaranya, Agus juga diserang. Yang inilah yang katanya apa itu narkoboy lah, sampai dia tes darah, sampai dia tes rambut, ya Allah. Terus apa masalah mobil Alphard juga
Terus masalah apalagi diserang sana sini, katanya itu uangnya donatur itu harus diaudit karena apa itu dipakai oplos, dipakai apa itu loh, sama siapa sih yang inisial Z itu ya. Mbak Novi itu orang yang sangat baik menurut aku ya, sudah mau membantu banyak orang. Nah Mbak, sekarang ini tidak perlu semuanya Mbak peduli. Mbak udah ya, menurut aku sekarang Mbak nggak usah semua hal ditanggapi, terus diklarifikasi, terus diikutin, nanti Mbak capek sendiri, bisa gila sendiri Mbak. Udah, tetap semangat berbuat baik ya Mbak ya, walaupun mungkin banyak orang yang nggak tahu terima kasih, banyak orang yang nggak tahu diri, tapi juga masih banyak orang yang mensupport Mbak Novi. Aku tahu Mbak, karena memang ketika kita merasa tidak melakukan, pasti kita ingin membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Tapi Mbak, energimu itu luar biasa. Orang ngomongin ini, kamu buktikan ini. Udah, simpan aja energinya Mbak, masih banyak diperlukan oleh orang-orang yang tahu berterima kasih ya. Jadi ini aku tuh kasihan loh, setiap hal akhirnya sama Mbak Novi kan ditanggapin ya, sama Teh Novi itu. Terus orang nyuruh misalkan tes rambut diikutin, apa sih gitu loh ya. Orang mau berbuat baik aja kok repot banget nih orang-orang. Dan ini asalnya masalah, akar permasalahannya ini, sumber masalahnya itu cuma Agus Salim ya. Jadi meluber kemana-mana, waduh, perang lawyer jadi apa, aduh ya. Udah, ini emang yang jadi masalah yang nggak tahu diri, akar permasalahannya, sumber masalahnya itu ya satu, Agus Salim tuh orang yang nggak tahu diri, yang udah ditolong, dibantuin, tapi malah nggak tahu berterima kasih, mau melaporkan ini itu dan sebagainya, lawyernya ikut-ikutan lames lagi. Udah, lebih baik Mbak Novi simpan energinya, masih banyak orang lain yang membutuhkan bantuannya Mbak Novi. Dan nggak usah diurusin, nggak usah ditanggepin, nggak semua hal harus ditanggepin dan diklarifikasi ya Mbak ya, tetap semangat. Raden Dadan Mariana alias RD Lau pengacara Agus Salim sempat sesumbar menyebut Pratiwi Novianti alias Teh Novi manusia bermasalah. Ia dengan tegas mengatakan kalau Novi adalah pecandu narkoboy. Tidak itu saja, RD Lau yakin bisa memenjarakan Novi. Bila tidak, rekan Farhan Abbas ini siap mengeluarkan uang 5 miliar rupiah dan berhenti dari profesinya sebagai pengacara. Namun RD Lau yang awalnya garang ingin memenjarakan Pratiwi Novianti, ia kini menyampaikan permintaan maaf kepada Novi. Dia sadar pernyataannya telah menyinggung perasaan Novi. Selain meminta maaf, RD Lau juga meminta bertemu dengan Novi untuk tabayun dan berharap bisa menyelesaikan permasalahan kisruh donasi untuk Agus Salim. RD Lau sebenarnya sudah 3 kali menghubungi Pratiwi Novianti untuk bertemu dan membicarakan kasusnya. Namun panggilannya diabaikan dan Novi malah menggelar jumpa pers terkait kasus donasi untuk Agus Salim. Meski telah meminta maaf kepada Novi, RD Lau dan tim tetap melaporkan sang aktivis sosial ke polisi. RD Lau membuat laporan ke Polda Jawa Barat dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik melalui elektronik.